Kita jangan mau dibodohin oleh pengkondisian-pengkondisian di mana kemudian Islam itu mau ditampilkan dalam bungkus kemasan yang dimaui oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Kan kadang kita suka dengar zaman sekarang ini apa ini kok ulama suka ngelaknat gitu. Ini ulama kenapa kok keras gitu. Ya ulama itu keras ada tempatnya, lembut juga ada tempatnya. Nah saya justru mencurigai bahwa ini ada upaya-upaya untuk pembunuhan karakter ulama, agar ulama ini semuanya jadi lembek. Misalnya ada hal-hal yang pernah dibela oleh Nabi dan para sahabat, dibela oleh para ini. Dulu pernah marah Nabi kan pernah marah juga. Sayyidina Abu Bakar pernah marah juga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulullah waktu terjadi Riddah Yamamah itu, Sayyidina Umar kan mikir ini kalau diserang bakal banyak yang murtad, wahai Khalifatul Rasulullah. Nanti banyak orang-orang yang menganggap kita ini bagaimana gitu. Nanti banyak yang murtad. Dia bilang, ya Umar siapkan pasukan. Demi Allah kalau ente tidak mau berangkat untuk memerangi mereka, Abu Bakar sendiri akan berangkat. Walaupun hanya seorang diri. Lihat bagaimana lembutnya Sayyidina Abu Bakar, tapi pada tempat-tempat tertentu Sayyidina Abu Bakar tidak bisa ditawar-tawar jika itu terkait dengan uswahnya Rasulullah SAW dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasul SAW. Jadi maka itu kita tidak boleh kemudian mengeneralisir keseluruhan, tidak boleh. Nggak benar seperti itu. Ataupun kemudian keras, semuanya kita sikapi dengan keras, ya nggak boleh juga. Jadi umat Islam ini umatan wasatoh. Ada saatnya kita harus lembut, dan itu terbanyak dari sifat Nabi dan sahabatnya. Ada saatnya kita harus tegas. Dipilah-pilih oleh ulama, diantaranya Umdatuna Sayyidina Imam Al-Ghazali, dipilih-pilih dikatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan kalau untuk santun, memaafkan, senyum, nerima itu ketika terkait dengan pribadi. Quraisy Baharun misalnya ditempeleng oleh fulan, ini berarti urusannya antara fulan dan Quraisy. Sudah saya maafkan. Itu bagus. Diludahin, saya maafkan. Difitnah, saya maafkan. Diganggu, saya maafkan. Yang diganggu antara fulan dengan fulan, itu Nabi biasanya selalu memaafkan. Makanya sifat menonjolnya Nabi itu bahkan di dalam maulid Deiba, maulid yang luar biasa paling berkah, dikatakan apa? In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi kalau dirinya ini diganggu selalu memaafkan dan tidak balas. Tapi ketika Nabi SAW agamanya Allah yang diganggu, tidak ada ampun bagi Nabi SAW. Pernah salah satu sahabat dekat, kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas itu, diminta untuk mensyafaati satu perempuan dari anaknya orang terhormat mencuri agar tidak dipotong tangannya. Kamu kan yang paling dekat dengan Nabi, coba katakan kepada Nabi, ini karena menyangkut harga diri dan sebagainya. Nyoba maju dia kan, ya Rasulullah ini ada kejadian begini. Itu ihmarra wajhu, berubah wajah Nabi, merah. Terus bilang, kumpulkan orang semua di masjid. Dikumpulkan semuanya di masjid, Nabi berceramah, ihmarra wajhuhu wa alat sautuh. Suaranya keras sekali, wajahnya merah, urat dari sininya keluar. Nabi mengatakan intinya, ma balu aqwam. Kenapa sih masih ada orang-orang yang ketika orang-orang terhormatnya melakukan kejahatan, mereka minta kepada saya untuk dimaafkan. Sementara kalau ada orang-orang rakyat biasa yang melakukan kejahatan, mereka agamu alaihil had, curi langsung dipotong. Tapi ini kenapa?
Demi Allah, kata Rasulullah, andai anakku Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Dan jangan kalian lakukan ini, karena ini yang menyebabkan hancurnya, diadabnya orang-orang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW ceramah keras, dia pernah. Ceramah lembut, sering. Nabi marah juga pernah. Nabi memaafkan juga. Dan Nabi Muhammad perang juga pernah. Kan kita paham ya, ada syariahnya Nabi berapa, ada ghazwahnya berapa. Di perang Uhud Nabi sampai terluka pernah. Di perang Mu'tah Nabi sampai mau ditinggal, sampai Nabi berteriak di atas untanya mengatakan ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib, kan gitu. Artinya kita jangan mau dibodohin oleh pengkondisian di mana kemudian Islam itu mau ditampilkan dalam bungkus kemasan yang dimaui oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Kita tetap menginginkan Islam dan agama ini, kalaupun harus dikemas, sesuai dengan para nabi dan para sahabat mengemasnya seperti apa. Dan itu final sebetulnya. Dan ketika ada orang mulai mengutak-ngatik ini, maka sebetulnya ancaman Allah dalam Quran sudah jelas.